Mohon perhatiannya teman-teman. Ayo lanjut. Adapun di sini macam-macam ya. Ada flaming, ada harassment, ada degradation, terus ada impersonation, ada trickery, ada exclusion. Selanjutnya, adapun flaming mengirimkan pesan berisi kata-kata frontal. Ada nggak dari teman-teman yang sering? Di grup nih mengutarakan emosi. Nggak tahu asal usulnya kok bisa frontal nih, ada nggak? Namanya flaming ya. Terus ada penuh amarah, provokasi, ada nggak? Dari antara teman-teman yang sering WA temannya? Provokasi. Ada nggak dari antara teman-teman? Jangan ya guys. Lalu yang selanjutnya ada harassment atau pelecehan. Ini mengirimkan pesan-pesan yang mengganggu secara terus-menerus melalui SMS, email atau media sosial. Ini jatuhnya kayak teror ya teman-teman. Dan itu berdampak banget buat korbannya. Jadi kita harus bijak ya dalam bermedia sosial. Adapun di sini juga denigration, ada pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu atau keburukan tentang seseorang di internet dengan bertujuan merusak reputasi temannya. Ada nggak di sini yang sering foto temannya sembarangan terus diposting? Ada yang benci temennya sampai dia nyebarin. Kalau nggak dijadiin PP foto temannya sendiri, ada nggak? Nggak boleh ya teman-teman ya. Itu bisa kayak itu dulu kalau kita kayak ngajak-ngajak temen yang lain nggak benci sama orang. Oke. Ada impersonation, ada meniru menggunakan akun palsu atau mengambil alih akun seseorang untuk mengirim pesan dan merusak nama orang tersebut. Ada nggak di antara teman-teman yang sering pakai HP-nya temannya atau pakai akunnya temannya? Nggak boleh ya teman-temannya, nggak baik sebenarnya. Selanjutnya ada tracking, tipu daya, membujuk seseorang dengan tipu daya untuk mendapatkan informasi pribadi atau rahasia lalu disebarkan. Ada nggak yang sering menyebarkan berita-berita dari teman-teman, berita-berita hoax atau membujuk temannya untuk menyebarkan aibnya orang? Ada nggak? Nggak baik ya teman-teman ya, jangan dilakuin, jangan sampai terpancing. Oke? Selanjutnya ada exclusion, ada pengucilan, mengeluarkan suara seseorang dari grup untuk mengajak ke grup tertentu atau sengaja membuat grup untuk mengecualikan satu orang. Jadi kan di sini ada ya teman-teman yang kayak satu grup gitu, cuman kayak ada salah satu yang kalian benci terus kalian bikin grup lagi gitu untuk mengucilkan seorang. Pasti ada kan di sini. Itu nggak boleh ya teman-teman, kita harus solid satu sama lain. Next kak. Adapun di sini dampak cyberbullying, yang pertama itu psikologis. Di sini ada nggak teman-teman yang terpengaruh dari temannya, terus ada seperti penekanan dalam pikiran atau hati? Secara mental ya. Dia akan merasa sedih, takut, minder, depresi, itu salah satu dampak dari cyberbullying. Betul itu. Jadi ketika ada teman yang kayak sedih, takut gitu, kalian harus merangkul. Selanjutnya ada pun di sini dijauhi teman, reputasi rusak. Ya, teman secara sosialnya. Nah, ada nggak di sini yang dijauhi teman-temannya gara-gara sering dikecilkan, diejek? Nggak boleh teman-temannya, kita nggak boleh ngejauhi teman-teman, terus tidak boleh untuk menjauhi teman-teman juga, nggak boleh saling mengejek. Oke? Selanjutnya dari akademik, ini pasti cyberbullying ini kenapa berdampak banget di akademik, karena emang nanti ketika kalian mengalami cyberbullying, nanti pasti kalian akan rasanya males banget sekolah, terus kayak fokusnya pasti akan menurun dan pasti nilainya akan turun. Selanjutnya ada pun seperti bahaya serius korban menjadi
bisa menyakiti dirinya. Itu dampak pengaruh kecemasan, bisa benar-benar orangnya itu kayak tertekan. Paham nggak teman-teman? Orangnya itu tertekan dengan perilaku teman-temannya di sekolah. Jadi orangnya pertama mungkin malas belajar, malas berangkat. Jadi di rumah bisanya bisa mengurung diri dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Jadi harapannya teman-teman, ketika ada salah satu teman kita yang terkena cyberbullying dan merasakan dampaknya, kita harus saling merangkul karena bahayanya ya teman-teman, ketika kita tidak ada teman yang merangkul itu pasti nanti akan menyakiti diri sendiri karena dia gak ada tempat cerita seperti itu. Jadi kita harus lanjut. Adapun cara pencegahan cyberbullying menggunakan media sosial secara bijak dengan hormat perbedaan pendapat di platform apapun. Poin kedua, batasi informasi pribadi yang dibagikan di internet. Poin ketiga, aktif filter privasi, blokir, mute, batasi komentar. Verifikasi, yang poin selanjutnya, verifikasi informasi sebelum membagikan untuk mencegah provokasi. Poin selanjutnya, bangun kebiasaan komunikasi dengan sopan dengan temannya. Seperti ada komentar-komentar itu nggak usah ditanggapi kalau komentar-komentarnya aneh-aneh ya teman-teman. Terus adapun di sininya pastikan yang kamu unggah di media sosial itu aman dan tidak memicu masalah dengan kelompok lain atau teman-teman yang lain. Selanjutnya, jadi teman-teman di sini tuh cyberbullying itu penting banget ya. Jadi biar kita nggak menyepelekan cyberbullying itu pasti kita di Indonesia ini ada yang namanya hukum ya teman-teman yang buat menjerat orang-orang yang melakukan cyberbullying. Itu ada UU ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 27 ayat 3 itu mencakup penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu yang kedua ada UU ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 28 ayat 2 yaitu mengenai menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian. Lalu yang ketiga ada UU ITE 19 tahun 2016 pasal 29 mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Jadi pentingnya teman-teman di sini kita harus menjaga sikap ya dalam media sosial karena di Indonesia ini juga pasti ada hukum-hukum yang akan menjerat kalian ketika kalian melakukan cyberbullying. empati. Selanjutnya, empati digital adalah kemampuan memahami, merasakan, dan mempertimbangkan perasaan orang lain ketika berinteraksi melalui media digital seperti chattingan, komentar atau postingan di media sosial. Ada nggak di sini di antara teman-teman yang sering memprovokasi atau komentar-komentar aneh di akunnya seseorang atau di via chat gitu? Ada nggak dari teman-teman? Nggak baik ya teman-teman, harus nggak boleh negatif ya. Selanjutnya Mas. Yang selanjutnya ada mengapa sih empati digital itu penting. Gunanya untuk menciptakan ruang digital aman. Yang kedua ada membangun komunitas positif ya, kelompok yang positif seperti itu. Ada mengurangi resiko cyberbullying dan mendorong kebiasaan berpikir sebelum memposting. Selanjutnya. Ini contoh perilaku empati digital. Dia akan berpikir sebelum posting apakah ini bisa melukai atau mempermalukan seseorang itu. Jadi kita sebelum memposting sesuatu hal di media sosial kayak Twitter, IG atau apapun itu kita harus berpikir kayak apakah ini menyakiti atau mempermalukan orang itu gitu. Kemudian yang kedua ada menggunakan bahasa yang sopan meski berbeda pendapat. Jadi harapannya ketika kalian mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang lain, jangan langsung ngejudge ya teman-teman, jangan langsung menghujat. Jadi kalian harus beropini dengan bijak, menggunakan bahasa yang sopan seperti itu. Lalu ada menyebarkan foto, tidak menyebarkan foto, chat atau rahasia orang tanpa izin. Jadi setiap kalian mempublish sesuatu itu harus berizin dengan orang yang mempunyai foto atau chat atau rahasia atau apapun itu ya.
orang itu punya. Lalu yang terakhir ada memberi dukungan ketika seseorang sedang sedih atau dirundung online. Kembali ke dampaknya tadi, ketika kita tidak ada yang merangkul pasti akan berdampak ya. Adapun di sini resiko jika tidak ada empati digital, yang pertama meningkatnya cyberbullying. Yang kedua, konflik antar teman hanya karena salah paham chat. Bahaya teman-temannya. Terus yang poin ketiga, reputasi rusak karena unggahan yang impulsif. Gak baik ya teman-teman. Selanjutnya ada potensi pelanggaran hukum. Misalnya tuh dengan pasal UU ITE terkait penghinaan ancaman itu nggak baik ya teman-teman ya. Selanjutnya Mas. Nih, selanjutnya ada cara mengembangkan empati digital, yaitu yang pertama dengan latihan menempatkan diri sebagai orang lain saat membaca pesan. Jadi kan di sini banyak banget ya yang baca WA itu lewat nada ya, pakai nada ya, kayak iya hanya satu atau dua gitu kan. Gitu. Jadi yang kedua ada mengenali nada bicara lewat teks dengan hati-hati dari asumsi gitu. Jadi kita harus hati-hati kalau ngirim chat karena seseorang juga bacanya lewat nada ya. Ada yang ngira itu marah, ada yang ngira ini biasa aja gitu. Jadi kita harus menggunakan prinsip kalau kamu nggak suka digituin jangan lakukan itu ke orang lain. Dan ada mengenali kapanpun harus berhenti berdebat dan memilih diam. Jadi terkadang itu diam juga berarti untuk kayak tidak mau berdebat gitu ya teman-teman. Kadang kan kita juga harus diam ya. Daripada berdebat malah tambahin masalah gitu. Menjadi generasi anti cyberbullying, yang pertama peka terhadap perasaan orang lain. Paham nggak teman-teman, peka terhadap perasaan orang lain? Nggak boleh mengejek temannya, nggak boleh merunduk temannya ya teman-teman ya. Terus yang poin kedua, tidak diam saat melihat cyberbullying, oke? Terus yang poin ketiga, bijak menggunakan media sosial. Nggak boleh sembarangan ya teman-teman, nggak boleh sembarangan berkomentar yang nggak baik. Terus adapun di sini poin selanjutnya mengembangkan rasa empati digital. Terus adapun di sini dukungan teman yang dibully. Kita harus mendukung teman kita yang dibully, oke? Selanjutnya tidak menyebarkan gosip, gak baik ya teman-teman ya. Kita menyebarkan gosip antara circle, tahu nggak circle? Ada nggak yang tahu circle? Pertemanan, lingkup sahabat. Selanjutnya tidak menghina orang lain juga, oke? Selanjutnya terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu. Ada yang mau bertanya? Ya, mau bertanya enggak? Tanya mengenai terkait cyberbullying dan empati digital atau tanya-tanya kakaknya? Yang tadi sering teriak siapa tadi? Ini, ayo foto yuk. Sama temannya, teman-temannya. Teman-teman di sini udah pada bawa HP ya? Yang bawa HP siapa aja? Wih, keren fotonya. Ayo mas mbak. Oke, yang bawa HP silakan dibuka HP-nya. Playloket.com. Mohon perhatiannya diperhatikan ya teman-teman ya. Bawa HP aja lah udah.
Udah siap belum? Udah siap belum? Yang bawa HP aja. Kok pakai baju olahraga? Oh, habis olahraga. Beda kelas berarti. Ditulis, Mas Noval ditulis ya. Ditulis di mana gitu biar bisa kelihatan webnya. Tuh, siapa yang lempar kertas tadi? Siapa yang lempar kertas? Gak boleh. Itu sifat apa coba? Ada yang tahu nggak? Sing santun teman-teman. Sing santun yang sopan. Itu ngedengerin video apa tuh? Play PLAY titik terus ini terus .com ya. Play. Diangkat semua yang sudah masuk. Diangkat HP-nya yang sudah masuk. Udah masuk belum? Yang lagi. Kenapa nggak masuk? Ayo. Hah? Buka-buka HP. Nggak apa-apa. Ayo. HP-nya udah pada habis. Coba lihat, udah pada masuk belum? Mana? Kakak mau lihat satu persatu. Mana yang bawa HP? Mana? Diangkat HP-nya, diangkat. Ayo, udah pada masuk. Bawa HP nggak? Bawa HP. Itu tadi yang nonton video bawa HP tapi orangnya nggak mau masuk. Udah? Udah masuk belum? Ada yang baru ngeluarin HP-nya. Udah? Masuk dulu. Play Blocket. Udah ada belum? Oke, udah semua ya teman-teman. Ya, kita akan melanjutkan gamesnya. Ayo. Empat puluh 82 Ini kodenya ya kak ya? Iya, kodenya. Ah itu dimasukkan kodenya, ini gamenya seru. Ayo teman-teman. 40 82 56. Ayo teman-teman, buru. Kita tunggu. Ada hadiahnya loh. Yang baru datang bawa HP kak? Nggak. Ayo. Ini namanya siapa nih? Ada Naya, namanya yang benar ya. Namanya yang benar ya, nggak boleh ngawur ya kasih namanya. Ini ada rewardnya ya teman-teman. Kalau namanya nggak benar, ada uang sign. Ada Naya, ada Alviko, Evan. Ada yang mau join lagi?
Udah semua? Ayo teman-teman. Bentar Kak. Bentar Kak. Ada yang masih kesulitan joinnya? Ada yang mau kesusahan loginnya? Bilang ya biar bisa dibantu. Ada nggak yang kesusahan loginnya? Angkat tangan. 8252. Ini baru 27 orang ya. Ini baru 27 orang ya. Coba di scroll Mas Noval, di scroll dulu. Ada berapa orang? Ada Noval, ada Viko, Narto. Yang benar kasih nama ya. Jangan Gak boleh ngecek, gak boleh diketawain. Nggak boleh. Gak boleh. Kita Harus anti bijak ya. bullying, oke teman-teman. Anti digital ya, yang paling digital. Oke. Jangan pakai nama